Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Apa, Bang? Coba berarti ingat ya. Coba baca Matius 24:36. Matius 24 Ayat 36. Baik. Saya baca. Yuk. Tetapi tentang hari Oh, yang ini, Bang. Itu beda lagi loh, Bang. Itu beda lagi. Tunggu dulu. Itu beda lagi, Bang. Jangan gitu. Katanya tadi segala kuasa. Iya, segala Berarti kuasa. ada salah satu kuasa yang tidak diberikan. Iya, bukan gak diberikan. Yesus tahu itu. Cuman Bang, ya. Dia kan juga menjaga. Dia pura-pura bohong. Bukan pura-pura bohong. Dia bukan ucelim, Bang. Dia tidak mau. Gitu loh, Bang. Tunggu. Makanya Yesus mengatakan itu kiamat itu nanti seperti pencuri, Bang. Datangnya tiba-tiba. Makanya bersiap-siaplah kamu. Gitu loh, Bang. Tahu Berarti dia. Yesus pencuri. Kau sendiri yang bilang. Bukan. Habis kau bilang Kiamat itu nanti datangnya seperti pencuri. Gitu loh, Bro. Ah, kau nih nggak cerdas-cerdas. iya, tadi kan kamu bilang segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, betul? Betul. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Dia tahu. Ya, Cuma pura-pura bohong. Bukan pura-pura bohong, nggak mau ngasih tahu aja. nggak mau ngasih tahu aja. Itu aja. Dia tahu, Bang. Tunggu dulu. Oke. Ya, Yang kedua lagi, tahu. ada dua yang Yesus tidak tahu. Yang satu Tunggu kamu dulu. tahu tidak? Oke, dekat. Saya baca dulu, Bang. Yang 46 tadi. Oh, ya 36 ya. Saya baca dulu ya. Ya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, 37-nya ya, Bang, aku baca ya, Bang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Gitulah, Bang. Pokoknya intinya poinnya gitulah, Bang. Oke, kutanya sama kamu tidak? Kutanya sama kamu. Ya. Tuhan itu maha tahu atau tidak? Maha tahu. Maha tahu. Baik. Coba baca Matius 21:18. Bang, ini bukan kencing onta ya, walaupun kuning ya, Bang. Bukan. Ya. Matius 21 18. Oke, saya yang baca atau Abang yang baca? Baca. Matius 21 ayat. Ingat ya, Tuhan maha tahu ya. Baik. Ayat 18-nya ya, Bang. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuah apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam Matius 21 nomor 18. Ini, salah bro, sorry bro, salah baca. Salah, memang Tuhanmu salah, makanya salah kau. Aku yang salah Tuhanmu. Tunggu dulu. Salah, sorry bro. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaan Abang apa di sini masalah pohon ara ini? Tuhan maha tahu? Tahu. Ya, apakah Tuhan tahu pohon ara itu tidak berbuah? Tahu. Kenapa dia ke situ? Ini Bang, dia mau menunjukkan ini, Bang. Tunggu dulu. Tentang pohon ara itu ya, saya jelaskan ya, Bang. Tentang pohon ara itu, dia mau menunjukkan pohon ara ini berbuah lebat, berdaun lebat, tetapi nggak ada isinya. Sama seperti, dia kan nanti habis itu kan ke Bait Allah nih. Nah, banyak orang di situ, pemuka-pemuka agama, tapi isinya rame, tapi tidak ada yang
memuji Tuhan gitu loh Bang. Poinnya di situ. Jadi harus dibinasakan gitu loh Bang. Masuk akal gak sih Bang? Harus tidak pakai akal itu. Itu yang kau minum apa? Jamu Bang, jamu. Bukan kincing onta. Bukan. Aku kan bukan Muslim Bang. Aku kan bukan Muslim. Oh. Iya, kalau uclim itu memang kincing onta. Kalau uclim itu memang kalian mengatakan minum kincing onta. Tapi kalau di Yesaya 36:12 itu bagaimana? Ah, Yesaya itu Bang. Hah? Kalau Abang baca ya, jujur ya. Abang kalau jujur, itu percakapan gak itu Bang? Percakapan gak? Itu firman bukan? Bukan firman kan itu percakapan. Oh, Bang. berarti di Bibel ini bukan firman Tuhan semua. Ya enggak Bu ya. Di sini juga ada kamus Bang, di sini ada kamus. Ada daftar, Iya, coba. daftar isi. Masa? Iya, firman semua? coba baca ye. Kalau begitu apa bunyinya di Yesaya 36 nomor 12? Iya, di Yesaya itu Bang, itu kan tentang ini, tentang utusan lagi berbicara sama orang yang di dalam itu loh, yang punya kerajaan itulah Bang gitu ya. Poinnya di situ kan. Nah, itu pembicaraan dua orang Bang, dua kubu. Enggak ada di situ firman Tuhan, menjelaskan aja di situ. Oh, berarti Yesaya itu bukan firman Tuhan ya? Bukan, itu cerita Bang. Cerita itu Bang. Oh, bukan. Bukan. Berarti di Bibel itu bukan firman Tuhan semua ya? Ya, bukan semua firman Itu Tuhan. dengar, bukan Dulu. firman Tuhan Tunggu semua. dulu, jangan langsung dipremi. Oh, tunggu dulu. Iya. Ada kisah juga ada loh Bang. Kisah menjelaskan tentang Nabi Nuh, tentang Ayub. Kisah semua ada yang firman Tuhan gitu loh Bang. Tapi begini, ini satu poin ya. Satu poin yang saya bertanya sama kamu, bisa kamu jelaskan ini tidak? Saya belum dapat jawabannya loh Oke, ini. saya jelaskan. Karena saya lagi baik hari ini ya, saya jelaskan. Ya. Tapi ngomong-ngomong cewek tadi cantik juga loh Bang. Ya. Tapi dia udah trauma sama Uclin. Astagfirullah. Tunggu dulu, dia trauma sama Uclin Bang. Mending sama Oten aja Bang tadi saya sarankan. Sama Oten aja gitu. Setia orangnya. Dia enggak mau kalau Tuhannya terkutuk. Dia gak ada. Coba kamu baca. Coba kamu jelaskan saya di Ulangan 25 nomor 11. Baik, di Ulangan. Suka sekali Abang di perjanjian lama mainnya. Iya, Aduh. saya pengen pahami situ. Baik. Harusnya kalau perjanjian lama itu Abang nanyanya sama orang Yahudi, Israel gitu loh Bang. Tapi kenapa ada di Bibel kalian? Ya nggak apa-apa lah, biar tebal. Ya nggak apa-apa, biar tebal. Ya nggak apa-apa. Biar tebal. Biar tebal ya. Ya iyalah, nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Bang bisa Dia cari firman. Abang bisa bacakan sendiri Dia aja. cari Bang? firman Tuhan, tidak cari berusaha. Tunggu dulu. Katanya guru, masa guru? Tunggu dulu, Coba. tunggu dulu bro. Abang bacakan aja. Aku kadang kalau abang bacakan beberapa kata, aku langsung ingat gitu loh Bang. Sering baca aku soalnya. Coba. Oh iya, yang di ulangan. Ulangan berapa Bang? Ulangan 25 nomor 11. Baik. Aku nggak bisa lama Bang ya, mau ngedem cewek tadi Bang. Lumayan jantan ya Bang ya. Baik. Baik, saya baca ya. Nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kenapa dia tidak dia tangkap apa itu? Ini tangannya ini potong atau kemaluannya sih? Ntar dulu ya. Sabar dulu. Apabila dua orang berkelahi, tunggu dulu lah Bang. Sabar bro. Sabar dulu. Oke, silakan. Apabila dua orang berkelahi, dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Pertanyaannya apa sih Bang? Itu tangan. Nah, kenapa orang berkelahi?
kenapa ketika mau memisahkan orang berkelahi, kenapa tidak ditangkap tangan yang di atas, tapi ditangkap tangan yang tersembunyi di bawah itu? Hah? Iya. Suara. Oke bang, oke. Oke ya. Nah, oke. Oke. Gimana itu? Abang harusnya nanyanya sama perempuan itu, kenapa nangkapnya bukan tangan, kenapa kemaluan gitu loh bang, kok nanyanya ke saya. Iya, takutnya begitu. Dengar dulu. Takutnya begitu dia tangkap, ternyata lebih besar daripada suaminya punya. Waduh, enggak itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi oke lah bang ya. Begini Elkan lagi berkelahi kan, pum begitu langsung datang perempuan. Hah? Tunggu dulu. Nyebelin anjir. Dia sengaja megang kemaluannya itu bang, makanya itu Gimana? Itu dia sengaja megang kemaluannya, makanya dia harus dipotong. Itu juga sebelum Yesus datang. Itu hukumnya itu sebelum Yesus datang. Setelah Iya, bukan yang saya tanyakan. Kenapa dia kalau kita memisahkan orang berkelahi itu kan kita pegang tangannya, pegang kepalanya. Kenapa kepala bawah yang dia pegang? ya tanya perempuan itu, entah perempuan itu yang tadi. Perempuan itu yang tadi itu bang. Tamu abang itu. Itu tamu abang yang tadi itu bang kayaknya bang. Perempuannya itu bang. Yang tadi itu. Nah itu makanya dia diceraikan kayak gitu, salah pegang dia mungkin bang. Tapi jadi bang, makasih bang. Takutnya waktu dia pegang, begini, pumpamu, mak, bisa. Kan waktu dia begini kan, waktu suaminya punya kan cuma begini kan, begitu mak, udah. Astagfirullah. Turun dia ya, turunkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Masa saya disuruh tanya perempuan itu? Kan itu kitab kalian. Kenapa saya tanya perempuan itu? Tiba-tiba saya tanya, saya punya pula dia yang dipegang kan? Kenapa kamu tanya-tanya? Iya. Ditanya tiba-tiba punya saya yang dipegang ulang, habis kan? La haula wala quwata illa billah. Pasien selanjutnya